Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang di video podcast dari Birds yang bertajuk Inside Birds Conversation with Industry Expert. Salam kenal, hari ini saya sebagai host Tere dan kita kedatangan tamu yaitu Mas Bernando Pardamaian. Halo Tere, apa kabar? Baik Mas Nando, gimana kabarnya? Baik, polusi tapi lumayan tetap harus produktif, jadinya kita harus jaga diri lebih ketat aja lah ya sekarang ya. Boleh dong kenalin sedikit tentang Mas Nando dan juga backgroundnya Mas Nando. Gua tuh udah ada di dunia FMCG, brand and marketing sekitar 15-16 tahun lah ya. Agak tua sih sebenarnya ya. Mostly gua ada di multinational company, beberapa kali juga sempat ada di local company, tapi total industrinya selalu di consumer goods. Current role-nya sekarang head of marketing di salah satu local company di Indonesia yang memproduksi snack legendary, kalau misalnya Tere tahu, Momogi gitu. Nah, kalau ditanya ngapain aja sebagai brand marketing gitu, think of it as a conductor of a symphony gitu Ter. Jadi mengorchestrate beberapa function di dalam satu company gitu ya untuk satu business goal yang selaras lah gitu, yang sama. Jadi dari mulai memproduksi produknya sampai creative strategy dan creative thinking sampai data analytics dan juga interpretations. Project-project yang biasa saya handle itu biasanya meng-create new product innovations gitu ya, terus mendeliver produknya ke market, jadi storyteller gitu sampai commercial go to marketnya gitu. Wah, ini panjang dan repot ya. Iya, memang. Gede banget juga ya Mas role-nya sebagai marketing head ya berarti Marketing sekarang. head, ya. Oke. Mas Nando, jadi hari ini aku pengen ngajak Mas Nando ngobrol tentang sebuah strategi marketing yang sebenarnya kita udah sering banget lihat di social media, udah sering banget dipakai di seluruh industri, tapi kadang masih ada faktor-faktor yang masih menjadi misteri, yaitu tajuk kita hari ini adalah Utilizing KOL and Community Marketing for Brands. Oke. Kalau menurut Mas Nando sendiri nih, sebagai orang yang udah bertahun-tahun menjalankan berbagai macam strategi marketing untuk berbagai macam produk, menurut Mas Nando tuh apa sih role dari KOL and community dalam marketing campaign? Simpelnya sih role-nya sebagai kendaraan atau tools gitu ya untuk mencapai setiap objektif di marketing funnel. Nah, untuk ngerti role-nya seperti apa, kayaknya pertama kita harus ngerti dulu marketing funnel tuh apa gitu. Tapi I'm sure semua orang pasti udah aware sekarang marketing funnel tuh sesuatu yang kayaknya orang bicarain on daily basis gitu sekarang ya. Awareness-nya orang terhadap marketing funnel tuh udah bagus banget. Kalau ngebayanginnya Tere nyiptain satu produk gitu ya, dan mau menjual dan mempromosikan produknya supaya dibeli orang gitu, kan nggak tiba-tiba langsung orang beli produknya gitu kan. Berarti pertama mereka harus kenal dulu ini produknya apa sih gitu, what type of solutions yang produk ini sebenarnya tawarkan untuk masalah-masalah saya sebagai konsumen gitu kan. Jadi tahap pertama biasanya kita bilangnya tuh awareness. Jadi orang harus tahu dulu produknya apa, nama brandnya apa, sort of all the identity of the brand gitu ya, personality of the brand itu harus diketahui dulu gitu. Setelah orang tahu, baru biasanya mereka mulai mikir nih, cocok nggak ya nih. Nah, disitulah biasanya considerations muncul gitu. Jadi biasanya dia ngelihat harganya berapa ya gitu, terus dia ngecek lagi udah banyak yang nge-review belum ya gitu, atau bahkan dia compare sama produk sejenis yang beda brand gitu. Jadi tahap kedua biasanya orang udah mulai mikir dan consider gitu ya, makanya kita bilang tahapnya considerations gitu. Sampai akhirnya di tahap berikutnya dia memutuskan untuk ya udah deh gue coba gitu. Mereka try the product gitu kan. Biasanya kita bilang ini trial gitu. Dan saat mereka mencoba, akhirnya mereka ngerasain kan manfaat produknya kan. Terus ternyata mereka suka dan memang produknya memberikan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi gitu. Akhirnya mereka repeat. Mereka beli lagi dan mereka jadi loyal. Bahkan at some point they can become an advocate of your brand gitu, of your products gitu. Jadi loyalty dan advocacy adalah funnel terakhir gitu ya. Setelah tadi dia beli, conversion, nyoba, mereka jadi loyal dan jadi advocate. Nah, role-nya KOL kalau menurut gua sih yang udah 15 tahun ngerjain brand and marketing gitu sih, kita bisa pakai di setiap funnel. Role KOL and community can actually serve each of the funnel dari si marketing funnel itu tadi gitu. Tinggal gimana caranya kita pintar-pintar untuk membuat strategi dan juga memformulasikan approach gitu ya supaya orang nangkep gitu maksudnya. Contohnya di
fase awareness gitu ya, di stage awareness gitu. Brand-brand baru yang saat ini banyak masuk adalah kan kosmetik dan personal care Iya, gitu iya, kan. betul. Banyak banget tuh. Kayak setiap bulan, setiap minggu pasti ada aja Pasti nama ada brand baru. launching baru, campaign baru. Bener. Nah, disitulah KOL diperlukan untuk menyebarkan awareness gitu terhadap produk-produk baru ini. Apa keunggulannya, apa permasalahan dari tubuh kita atau skin kita yang mereka bisa atasi gitu. Jadi in the funnel of awareness, di antara gempuran banyak brand-brand baru, sebenarnya kita bisa memakai KOL and community sebagai corongnya kita untuk kasih tahu brand awareness. Contoh lainnya kalau misalnya di considerations gitu, misalnya kayak sekarang Samsung baru aja ngeluarin flip phones gitu kan. Mereka kan sebenarnya pengen mengconvert orang-orang yang tadinya mungkin belum pakai Samsung, tapi dengan adanya format baru dan teknologi baru dari handphone yang mereka keluarin, jadi mengconsider, jadi pengen coba gitu. Tapi mereka tahu juga kalau tidak didemonstrasikan bagaimana sih handphone flip ini bisa mengubah game of selfie gitu misalnya. Dan itu kan yang dipakai oleh kebanyakan KOL yang sekarang dipakai oleh Samsung untuk mendemonstrasikan bagaimana flip phones ini berguna gitu, dan ada trick and tipsnya juga untuk menampilkan angle foto tertentu gitu kan. So I think in every marketing funnel, KOL and community itu bisa kita pakai sesuai dengan objektifnya masing-masing gitu. Yang penting emang tepat dan tahu Betul. aja ya gimana nih celahnya. Betul. Ya. Oke, Mas Nando boleh nggak di-spill dikit dong, lately lagi ada nggak project yang baru dikerjain, atau abis launching apa nih dari Sari Murni? Sari Murni sendiri it's a company that produce snack and beverage gitu ya. Jadi kita banyak banget range produk untuk snacknya kita. Kita di semester 1 kemarin baru aja ngeluarin launch satu brand baru kita namanya Criscito. Produknya sih it's a extruded potato stick gitu yang dicolek pakai saus sambal. Boleh promosi sekalian kan ya? Nanti, enak banget rasanya. Nanti begini, nanti aku masukin itunya. Oke. Enak banget. Jadi kita baru ngeluarin itu. We also did some new launch of Momogi gitu. Jadi Momogi sekarang satu, rasanya ada banyak yang baru, varian baru. Kedua, udah balik lagi size-nya ke ukuran yang gede. Alhamdulillah, aku tuh kayak Kita mendengar keluh kesah para pelanggan setia Momogi selama ini. Aku agak sedih gitu kemarin pas Momogi jadi yang kok sekarang semuanya kecil-kecil ya, padahal pertama kali aku makan dulu waktu SMP. Ya kayaknya Momogi itu SMP, aku ya? SMP udah ada Momogi, aku suka banget, tapi makin lama makin kecil kayak sedih aja gitu pas belinya. Udah, kita mendengar keluh kesahnya semua netizen, kita keluarin yang gede ya. Gitu. Nah kemarin kebetulan aku tuh kayak sempet lihat deh ya, Criscito lagi ada live tuh sama Arafa. Boleh nggak diceritain dikit kenapa sih Mas? Itu kayak baru launching ya? Baru launch ya. Kenapa sih Mas pilihnya pas launching itu pertama kali langsung live sama KOL di TikTok? Yang di TikTok ya. Ya. Jadi Criscito kan brand baru gitu, brand snack potato stick gitu yang dicolek gitu, makanya pakai saus sambal enak itu. Kita target consumernya adalah sebenarnya wide banget, semua orang yang suka snack, semua orang yang suka jajan gitu, itu adalah target consumernya kita gitu. Tapi ketika kita gali lebih dalam lagi, siapa sih sebenarnya shoppernya kita yang beli gitu, itu lebih mengerucut ke anak-anak usia SMP SMA gitu, karena memang secara behavior mereka yang sehari-hari itu punya occasion jajan gitu ya, mereka punya ada waktu istirahat lah, jadi mereka harus beli snack untuk ngeganjal atau biar nggak bosen gitu lah ya. Jadi mereka punya habit jajan. Nah itu yang kita targetin sebagai shoppernya, pembelinya. Nah saat kita lihat gimana sih media behavior dari si shoppernya Criscito ini, yang mainly adalah usia remaja, teenager gitu, mereka tuh sangat digital native there. Jadi mereka itu online lewat handphonenya mereka itu sekitar 8 jam satu hari. Dan mostly mereka accessing socials gitu. Jadi nonton YouTube lah, scrolling TikTok lah, lihat-lihat Instagram lah gitu. Jadi itu tuh in total sekitar 8 jam setiap hari. Nah dari situ kita memformulasikan strategi ini gimana kalau misalnya ada brand baru yang mentargetkan mereka sebagai shopper utamanya dan mereka online 8 jam di digital, then how can we utilize socials untuk masuk ke marketing funnel pertama, yaitu brand awareness tadi, meningkatkan awareness brand barunya kita si Criscito gitu. Nah, disitulah kita ngelihat kalau potensi untuk kita live di TikTok menggunakan KOL yang memang sangat dekat dan
relevan gitu ya terhadap target audience ini menjadi salah satu opsi terbaik kita gitu. Makanya akhirnya kita waktu hari pertama kita launch, kita benar-benar bikin live gede yang ada di TikTok, dan waktu itu viewsnya benar-benar banyak banget gitu dalam kurun waktu lebih 1 jam lebih gitu ya. Kita dapat viewsnya banyak banget, komen banyak banget, dan mereka kayak langsung aware gitu, langsung tahu kalau ini brand Criscito, brand baru, produknya apa, mereka tahu semuanya gitu. Jadi nggak cuma awareness doang yang kita dapat, tapi product knowledge dan juga consideration untuk mereka akhirnya pengen coba, penasaran, itu tuh dapat semua dalam satu package live TikTok bareng sama KOL gitu. Tapi kan emang sebenarnya rata-rata KOL itu dipakainya buat brand awareness, engagement, dan satu step towards consideration lah gitu lah ya Mas. Tapi mungkin ada beberapa ngerasa nggak semua KOL itu tuh bisa nyampe untuk conversion, bahkan sampai orang beli tuh kadang-kadang mungkin bukan Jauh sesuatu yang gitu efektif ya. gitu kan ya. Kalau dari Mas Nando sendiri nih, ada nggak sih cara yang lebih efektif untuk amplify si brand awareness ini sampai ke grassroots usernya, jadi mereka kayak udah langsung tinggi banget nih intention buat belinya, purchase intentionnya gitu ya. Iya, pertama sih biasanya tuh kalau di kalangan marketing gitu, brand and marketing ya, kita biasanya ngelihat ada fundamental difference gitu dengan penggunaan KOL, influencer, dan juga community gitu. Jadi kalau kita ngomongin KOL, biasanya yang namanya KOL kan Key Opinion Leader gitu ya. Biasanya kita bilang mereka sebagai trustworthy expert di fieldnya mereka gitu. Jadi tugasnya mereka mainly untuk memberikan edukasi gitu ya. Biasanya followernya dikit nih para KOL ini yang benar-benar expert gitu ya di bidangnya ya. Contohnya kayak misalnya dermatologist gitu yang biasanya ngasih edukasi tentang kulit, bagaimana sih sebenarnya strukturnya, approach yang paling bagus untuk bisa memperbaiki tekstur atau skin barrier kayak gimana gitu kan. Itu biasanya edukasi-edukasi yang dilakukan oleh dermatologist gitu, atau bahkan doctors atau academics gitu. Nah, mereka lah orang-orang yang biasa kita sebut KOL gitu, tapi biasanya followersnya dikit nih gitu kan. Sementara kalau influencer, biasanya itu adalah orang-orang yang kita kenal dan kita suka, kita follow karena memang karya dan kreativitasnya mereka seru gitu, kita suka gitu ya. And they are making or they are earning through influencing people gitu. Jadi emang pekerjaan mereka adalah menginfluence orang gitu. Kayak misalnya orang yang suka nyanyi lucu gitu ya di TikTok kayak gitu, kita suka sama kreasinya dia. Terus orang yang suka bikin humor gitu ya, bikin tragedi yang akhirnya dibikinin humor sama mereka kayak gitu. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini followersnya justru banyak gitu. Nah, orang-orang secara awam yang punya social media, mereka tuh udah aware KOL dan influencer ini adalah biasanya orang yang dibayar sama brand gitu. Jadi less genuine lah gitu pada saat mereka promoting brand gitu kan. Nah, disinilah sebenarnya opportunity untuk community masuk gitu, karena biasanya community itu perannya lebih kepada ngasih tahu review jujur gitu ya. Iya. Review jujur, nggak bohong gitu. Dan biasanya mereka pemakai, mereka sudah menggunakan brandnya, menggunakan produknya, mereka ceritain reviewnya gitu. Biasanya ini adalah area di mana kita bisa lebih mendekatkan objective conversions gitu, memakai community gitu. Karena mungkin di depan layar community ini nggak sedirect KOL dan influencer gitu. Jadi mungkin orang-orang merasa oh dia nggak dibayar deh, nih kayaknya orang dia beneran pakai kok, tuh ada kok di mejanya tuh produknya gitu, kayaknya dia minum kok bareng sama anaknya produk ini gitu. Jadi lebih genuine, konten-kontennya juga lebih user generated friendly juga gitu ya, nggak dibikin-bikin. Jadi chance untuk menginfluence-nya lebih besar gitu. Ada nggak sih Mas tip khusus untuk maintain si komunitas ini ataupun orang-orang yang tergabung dalam community biar tetap engage sama brandnya, baik mungkin secara online maupun offline? Iya, banyak sih sebenarnya practical tipsnya gitu ya Ter ya. Tapi sebenarnya yang harus dipahami dulu adalah brand and community gitu ya, itu adalah dua entity gitu ya, dua entitas yang sebenarnya punya chance yang sama besarnya untuk bisa mempengaruhi consumer untuk akhirnya pilih dan beli produknya mereka. Nah, kita harus lihat dulu nih aset yang dimiliki oleh masing-masing brand ataupun community gitu. Karena biasanya kalau brand pasti dia udah dari awal punya
aset socialsnya sendiri, kayak punya Instagram page, punya TikTok account gitu ya, bahkan punya newsletter untuk email marketing gitu. Jadi ada beberapa aset yang memang sudah dimiliki oleh brand. Sementara community juga seperti itu gitu. Biasanya community tuh punya aset digital yang mereka sendiri gitu ya, kayak punya misalnya email grup gitu ya, atau WhatsApp grup, atau bahkan punya di LinkedIn gitu, punya Instagram ataupun punya TikTok gitu. Nah, pertama kita harus assess dan lihat dulu asetnya siapa sih yang lebih kuat nih gitu, in terms of followersnya lebih banyak, engagement rate-nya lebih tinggi gitu ya. Kalau misalnya memang brandnya udah lebih kuat asetnya, I think it's better for the community untuk justru ikutan ke dalam asetnya brand gitu. So as a part of the brandnya itu sendiri, community-nya jadi ikut bikin konten gitu, berkontribusi dan berkolaborasi dengan brand untuk bikin konten juga gitu. Jadi as a result, nanti pada saat brandnya post gitu sesuatu di socialsnya mereka, nggak melulu hard sell tentang si brand ini, tapi ada benar-benar human story-nya gitu dari si community yang memang menggunakan produknya mereka in their actual life dan ngerasain manfaatnya gitu. Sama halnya juga dengan community gitu ya. Gue kasih contoh waktu gue di Sunpride gitu. Jadi itu kan brand yang kayaknya awareness-nya udah tinggi gitu kan. Tapi the problem is, orang aware sama brand Sunpride. Mereka juga mengconsider, mereka tahu gitu manfaatnya makan buah setiap hari. The problem is, mereka kalau beli buah biasanya nggak peduli sama brandnya, ya yang ada aja. Iya, betul. Saat itu di pasar adanya apa, saat itu di supermarket adanya apa gitu kan. Padahal kita dari sisi brand mikirnya kalau if you think about fruit, then you have to think about Sunpride gitu kan. Nah terus gimana caranya nih supaya brandnya dikenal gitu kan. Jadi akhirnya kita banyak kolaborasi dengan community. Waktu itu kita dengan runner community gitu di nasional di seluruh Indonesia gitu kan. Kita pakai justru asetnya mereka gitu sebagai vehicle kendaraan untuk kita meng-create sense of urgency supaya mereka kalau mau beli buah pilihnya harus Sunpride gitu. Jadi emang pertama kita harus assess dan lihat dulu aset siapa yang lebih besar gitu ya, engagement rate-nya gitu, followers base-nya. Habis itu collaborate gitu untuk bikin konten. Nah ini juga penting gitu karena the difference between konten yang dibuat oleh brand dan konten yang dibuat oleh community itu adalah di level of genuine-nya gitu. Kalau community kan mereka memang actual human being, a person gitu ya, ada wujudnya, menggunakan produk kita dan merasakan manfaatnya dan mereview manfaat produknya gitu kan. Sementara kalau brand biasanya kita bikin konten yang penting brandingnya bagus gitu kan. Dari depan harus langsung kelihatan logonya kita, warnanya kita harus warna brand ya, tone and colornya kita harus benar-benar brand gitu kan. Sementara kalau community, they don't care about those stuff gitu. Mereka cuma pengen ya ini gue lagi nge-review produknya lu, gue pakai, manfaatnya ada, dan gue mau bilang sama orang-orang kalau lu punya problem yang sama-sama gue, solusinya mungkin ini gitu kan. Ini produk dari brandnya ini. Jadi lebih genuine gitu. Makanya konten atau collaboration post gitu ya mungkin menjadi salah satu solution juga untuk bisa gauge terhadap wider audience berdasarkan kolaborasi antara community dan juga brand gitu. Sebenarnya penting nggak sih Mas sebuah community engagement itu menjadi strategi yang dipakai oleh setiap brand? Wajib sih sekarang ya. Kalau sekarang wajib jatuhnya. Kayaknya wajib ya. Soalnya apalagi untuk beberapa kategori yang memang drive purchase-nya itu lewat review atau peers recommendations gitu ya. Waktu gua ngerjain susu formula gitu misalnya, driver paling utama adalah peers recommendations gitu, atau rekomendasi dari orang tuanya dulu gitu, gimana caranya milih susu formula terbaik untuk anaknya gitu. Nah untuk beberapa kategori yang sangat dipengaruhi oleh review and peers recommendations, I think community is a must to be integrated into the strategy, overall marketing strateginya brand tersebut gitu. Kalau brand-brandnya yang mungkin less engaged gitu, maksudnya nggak terlalu drive purchase-nya nggak terlalu dipengaruhi oleh review, I think community juga penting gitu. Karena at the end of the day, kita tetap pengen brandnya ini relevan di setiap moment atau occasions. Jadi community adalah wadah atau tempat untuk bisa membuat occasion-nya jadi lebih banyak dan lebih variatif gitu. Dan sadar atau enggak, sekarang tuh kita udah hidup di dunia yang hyper connected gitu. Setiap orang, setiap data sudah interact dengan data dan orang lain gitu. Contohnya di TikTok aja misalnya, kalau kita search misalnya vitamin C serum gitu misalnya di TikTok ya,
itu tuh udah user generated content yang datangnya dari community atau datangnya dari KOL itu sudah mendominasi search di, I think it's in all media, social media platform, nggak cuma gitu. TikTok gitu kan. Nah jadi sebenarnya di dunia yang hyper connected seperti ini, orang udah saling ngobrol gitu kan, orang udah saling memberikan rekomendasi gitu, orang udah saling memberikan reviewnya mereka masing-masing gitu. Jadi menggunakan community is indeed an advantage untuk kita bisa ada di top search dimanapun kalau misalnya ada potential customer kita nyari tentang brandnya kita gitu. Berarti sebenarnya impact sama awareness sama engagement itu gede banget ya, Mas ya. Dan not gonna lie, sebenarnya community itu pasti gede banget juga ya effortnya dari brand untuk engage si community ini. Tapi kalau awareness sama engagementnya dapet, segede apa sih Mas terhadap conversionnya? Karena sebenarnya itu kan at the end a goal brand ya, tujuan pengennya utamanya jualan, harusnya biar laku gitu produknya. Besar juga sih Ter, jadi sebenarnya KOL, influencer, community itu nggak cuma berpengaruh di funnel atas aja ya, awareness sama considerations gitu. Waktu itu gue ngerjain produk brand namanya Hometown, dia susu segar gitu, and it's a very niche product gitu karena premium gitu, pricingnya juga di atas rata-rata price index kategori susu segar gitu di market Indonesia gitu. Jadi cara kita untuk memarketingkan brand dan produknya itu harus dengan cara yang out of the box juga lah, harus sangat cerdik juga biar nggak terlalu banyak keluar investment atau spending, tapi kita langsung dapat semua funnelnya gitu. And what we did waktu itu untuk Hometown adalah kita menggunakan community gitu. Jadi kita ngelihat ada community ibu-ibu muda gitu ya, millennials mom yang emang pengen segala sesuatu yang terbaik untuk keluarganya dia gitu. Jadi kita tap into that community, kita cari tahu mereka tuh profilnya seperti apa. Biasanya mama-mama antar anak ke sekolah gitu ya, memastikan anaknya benar-benar dapat segala sesuatu akses yang terbaik gitu ya, pendidikannya terbaik, gizinya terbaik gitu. Dan ada komunitas-komunitas mama-mama yang seperti itu gitu. Gue juga kaget waktu itu, oh ternyata memang mereka well connected juga gitu ya antar moms ini gitu, antar ibu-ibu ini. Nah yang kita lakukan adalah kita menggunakan mereka, komunitas ibu-ibu ini sebagai perpanjangan tangannya brand untuk memberitahu kalau ada susu segar yang premium mereknya Hometown gitu. Dengan cara apa? Kita kerjasama sama mereka untuk bikin konten. Jadi kita kumpulin mereka, kita brief mereka, kita kasih tahu produknya apa, sampai akhirnya mereka percaya sama semua kualitas produk yang kita punya. Mereka juga nyicipin secara langsung, bawa pulang dan bahkan ngasih ke anak-anaknya dan juga ke suaminya gitu. Jadi the whole family experience the product gitu. Habis itu kita bilang sama mereka, ya udah, briefnya cuma setiap hari kasih kita konten gimana caranya kamu menikmati susu segar yang benar-benar premium kualitasnya yang brandnya adalah Hometown gitu. Dan dari situ kita banyak banget dapat user generated content dari para millennials mom ini yang beragam dan sangat kreatif gitu. Bahkan mereka bikinin snack kayak semacam puding gitu-gitu ya, atau another beverages gitu kayak smoothies gitu, atau bahkan dicampur sama cereals untuk sarapan anak-anaknya gitu. Dan mereka make a content out of it setiap hari dengan meng-highlight produk quality-nya kita gitu. Tapi memang butuh waktu ya untuk nge-build kalau kita mau pakai community sebagai agent untuk increase purchase intent, itu butuh waktu gitu. Kuncinya harus agak sabar gitu ya. Nggak langsung kayak spending duit kayak di digital ads langsung kelihatan gitu kan. Ini emang butuh waktu gitu. Tapi kita ngelihat karena konten-kontennya sangat genuine, sangat variatif juga, akhirnya engagement rate-nya tuh bagus banget di setiap kontennya. Dan bahkan kita dapat sebutan gitu ya, kalau ini susunya KOL, susunya celebrity mom gitu. Saking kita memang seringnya untuk dapat user generated content itu. Tapi dari situ kita belajar kalau sebenarnya menggunakan community itu bisa menghit semua marketing funnel asal dengan creativity yang memang relevan gitu. Jadi di kasusnya Hometown kita dapat awareness tick gitu ya, consideration tick gitu, karena kita kasih lihat juga reviewnya, cara pakai produknya gitu, rasanya enak, semua keluarganya suka gitu kan. Dan terutama conversion juga tick. Jadi waktu itu yang kita lakukan, kita kasih aja promo code gitu supaya orang-orang nyobain beli langsung ke e-commerce gitu, karena kita mau ngeliat gitu kan, there's nothing to lose lah, kita kasih kayak promotions, discount certain persen gitu ya. Tapi kodenya itu banyak banget dipakai gitu. Bahkan
kita link itu ke subscription programnya kita. Jadi kita punya subscription program, ngirim susu fresh langsung ke doorstepnya orang-orang, dan pakai community ini untuk promo pertama subscription gitu, dan itu lumayan bagus banget results-nya gitu. Jadi in the case of KOL, influencer, and community, I don't think the role cuma ada di upper funnel marketingnya doang, tapi bisa sampai ke conversion, asal itu tadi kuncinya. Emang harus sabar dan pakai konten-konten yang memang relevan gitu terhadap produk dan juga target audience-nya. Oke, berarti dia nanti kalau buat yang nonton ini para praktisi yang mau memakai community engagement, kuncinya adalah satu, sabar. Jangan berharap sekali placement ke community, sekali engage community langsung jeder gitu, langsung hits viral gitu mungkin, atau langsung kejual sekian ratus produk gitu kali ya. Long game. It's a long game. Maraton ya. Pastinya dari tiap brand, tiap objektif, tiap funnel nih beda-beda ya dari outputnya. Kalau dari pengalamannya Mas Nando sendiri nih, ada nggak sih cara ngukur dari impact dengan engagement with the communities ini? Apakah kayak ada matriks-matriks tertentu yang harus dipakai atau gimana nih kalau dari Mas Nando? Pasti ya, jadi balik lagi aja ke goal utamanya. Pada saat kita bikin strategi untuk KOL, influencer, atau community, funnel marketing mana sih yang kita harapkan untuk bergerak gitu ya, atau untuk dapat impact-nya gitu. Kalau misalnya kita mengharapkan ada impact untuk brand awareness gitu ya, berarti yang harus kita lihat adalah seberapa banyak sih reach-nya gitu. Pada saat kita menggunakan KOL ini atau influencer atau community ini, berapa sih reach yang kita dapatkan gitu. Atau mungkin bahkan kalau kita nge-link konten-konten KOL, community, dan influencer ini ke page-nya kita, baik itu di website ataupun di social medianya kita, mungkin kita bisa lihat unique visitornya berapa gitu, yang akhirnya lihat dan tahu produk kita gitu, acknowledge produk kita gitu. Dan itu sangat transparent gitu. Sekarang kita bisa benar-benar lihat dari dashboardnya, kita biasanya kerja sama KOL-nya untuk benar-benar lihat dari insight-nya mereka gitu kan. Dan kalau misalnya di considerations gitu ya, mungkin kita akan melihat berapa sih views-nya, berapa komennya, berapa yang like, atau di Instagram berapa yang save gitu, di TikTok berapa yang repost gitu, berapa yang komen gitu. Jadi benar-benar kita bisa melihat value of interaction-nya seberapa besar gitu. Kalau misalnya KOL atau community atau influencer yang bikin video, kita bisa ngelihat berapa menit sih ditontonnya video tersebut gitu. Jadi sebenarnya balik lagi aja ke objektifnya lah. Kalau conversion ya berapa kode yang digunakan misalnya kayak gitu ya, atau berapa sampel yang akhirnya di request gitu, sampel produk yang akhirnya di request gitu. Hal-hal seperti itu yang kita bisa track gitu. Oke, thank you banget Mas Nando atas jawabannya, very insightful. Dan buat teman-teman yang nanti akan menonton podcast ini, semoga menjadi insight tambahan gimana nih untuk progres selanjutnya ke dalam community marketingnya mereka. Itu dia tadi diskusi seru kita tentang utilizing KOL and community marketing for brands. Thank you banget sekali lagi Mas Nando. Happy to share. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast Insight Burst Conversation with Industry Experts episode 1 bersama Head of Marketing Sarimuri Group, Mas Bernardo Pardamaian. Jangan lupa like dan subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Episode selanjutnya kita juga bakal kembali dengan topik yang pastinya insightful nih buat para praktisi marketing. See you on the next episode!